Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 545. Setelah mendapatkan bunga jenyan, Xiaoyan bisa dibilang telah menyelesaikan salah satu masalah di hatinya untuk sementara. Seketika, suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Setelah Xiaoyan dan Jin Yao meninggalkan rumah lelang bersama, Xiaoyan menyadari bahwa mereka tanpa sadar telah menghabiskan sehari semalam di rumah lelang. Saat ini, sudah hari kelima mereka tiba di kota Yan. Setelah keluar dari rumah lelang, kerumunan yang awalnya memadati area luar sudah bubar. Karena hari sudah siang, masih cukup banyak orang di jalanan. Begitu melihat ketiga Xiaoyan perlahan keluar dari rumah lelang, terutama saat pandangan semua orang tertuju pada murong Qian-Qian yang berada di samping Xiaoyan dan sosok Jin Yao yang mempesona, pandangan para lelaki di jalan langsung berubah menjadi sangat panas. Semua orang meregangkan leher dan melebarkan mata, terus-menerus mengamati tubuh kedua wanita cantik yang luar biasa itu. Terutama sosok Jin Yao yang terbuka, yang tampak semakin cantik di bawah pantulan sinar matahari. Tubuh bagian atasnya yang menggairahkan, perut bagian bawahnya yang rata, dan sepasang kaki jenjang putih bersihnya membuat hati para pria yang hadir memanas. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berharap bisa segera menerkamnya. Saat mereka merasakan tatapan dingin Jin Yao yang seolah ingin melahap mereka, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Pikiran yang baru saja muncul di hati mereka langsung padam. Yang menggantikannya adalah rasa takut yang datang dari lubuk hati mereka. HMP, dengan dengusan acuh tak acuh, raut wajah Jin Yao yang indah tak kunjung membaik. Dengan gerakan tubuh mungilnya, ia melangkah ke udara dan pergi lebih dulu. Di belakangnya, tatapan Xiaoyan melirik punggung Jin Yao yang seputih salju. Sepasang mata hitam pekatnya tanpa sadar menyipit. Ia tahu bahwa emosi Jin Yao bukan karena orang-orang di depannya ini, melainkan karena Xiao Xian. Sebelumnya di ruang batu, Xiaoyan dan Jin Yao tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Feng Qian tentang beberapa informasi mengenai Xiao Xian. Mendengar kata-kata Feng Qian, raut wajah cantik Jin Yao tidak berubah menjadi lebih baik. Malah, rautnya semakin muram. Adapun Xiaoyan, awalnya ia ragu-ragu tentang Xiao Xian. Tetapi setelah penjelasan Feng Qian, ia akhirnya mengerti. Pantas saja mata Xiao Xian memancarkan niat membunuh yang kuat saat menatapnya. Orang ini ternyata adalah kepala klan Xiao di kota Sulan setengah bulan yang lalu. Kemungkinan besar dia sudah tahu apa yang terjadi di sana. Kalau tidak, dia tidak akan memandang Xiaoyan seperti ini. Namun, di saat yang sama ia memahami semua ini, hati Xiaoyan tanpa sadar mencelos. Jika memang begitu, bukankah Xiao Xian sudah tahu identitasnya? Saat ini, semua elit Dodi sedang berkumpul di kota Yan. Begitu identitas Xiaoyan diketahui oleh para elit Dodi, ia akan langsung terkepung oleh musuh. Namun, tampaknya Xiao Xian belum mengumumkan hal ini kepada semua orang. Dengan kata lain, Xiaoyan masih punya cukup waktu untuk meninggalkan kota Yan ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak kuasa menahan napas panjang. Untungnya, bunga api berkobar telah mendarat di tangannya. Tak ada lagi tempat di kota Yan yang layak untuk Xiaoyan singgahi. Ayo pergi, tidak perlu kembali ke tempat itu. Ayo kita pergi secepat mungkin. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh, Xiaoyan menarik tangan murong Qian-Qian, yang terakhir mengangguk dan dengan patuh mengikuti di belakang seperti seorang istri kecil. Seketika, jari-jari kaki Xiaoyan dengan lembut menekan tanah. Riak tak terlihat yang melingkar menyebar. Tubuh Xiaoyan dan murong Qian-Qian juga melangkah ke udara. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera terbang menuju sisi barat kota Yan. Setelah mereka berdua meninggalkan kota Yan, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di atap sebuah gedung. Matanya yang seputih keperakan dipenuhi ketidakpedulian saat ia menatap ke arah Xiaoyan pergi. Di balik lengan bajunya, tangannya yang putih perlahan mengepal, sementara sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dingin yang menusuk tulang. Setelah beberapa tarikan napas pendek, sosok pria parubaya itu perlahan menghilang dari atap. Di saat yang sama, tinggi di langit, di antara awan, wajah cantik Jin Yao yang terbalut gaun merah menampakkan senyum dingin. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oreo di belakangnya. Pil transformasi esensi ini pasti milikku. Saat dia bergumam pelan dari mulutnya, tubuh halus Jin Yao bergerak dan terbang cepat menuju sisi barat kota. Berdasarkan kecepatan duo Xiaoyan, dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah menempuh jarak hampir 10.000 mil. Saat itu, ketika mereka berdua menoleh ke belakang,
kota yang telah lama menghilang dari pandangan mereka. Saat keduanya semakin dekat dengan sungai pasir, lingkungan sekitar berangsur-angsur berubah. Hutan yang tadinya hijau di bawah mereka kini tampak seperti sepetak emas jingga dan kuning. Seolah-olah saat itu sedang musim gugur yang keemasan. Rumput di tanah yang berwarna zamrud itu perlahan menghilang, dan di tempatnya muncul sepetak pasir berwarna kuning kemerahan. Angin kencang dengan cepat menyapu telinga Xiaoyan seperti anak panah, membawa serta suara angin pecah yang bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Ketika mereka berdua melesat menembus udara kosong, sebuah kekuatan dan tekanan tak terlihat membentuk jurang yang dalam di langit. Di atas lautan pepohonan berwarna merah tua di bawahnya. Setelah Xiaoyan dan Murong Qianqian pergi, hutan pegunungan perlahan kembali tenang. Baru setelah itu, jurang-jurang itu terisi kembali. Hingga pada suatu saat, tubuh kedua orang yang tengah terbang dengan kecepatan tinggi itu tiba-tiba terhenti di udara. Ekspresi penasaran muncul di wajah cantik Murong Qianqian saat ia melihat sekeliling. Setelah itu, ia menatap Xiaoyan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ada apa? Apakah ada yang salah di sini? Saya khawatir kita telah disergap. Tatapan Xiaoyan menatap sekelilingnya. Kedua matanya menyipit. Kekuatan spiritual yang dahsyat dan dahsyat menyebar dari antara alisnya hingga batasnya. Ekspresi wajahnya pun berubah serius. Di bawah pelindungan kekuatan spiritual Xiaoyan, seluruh area di sekitarnya terpantul di matanya. Ia bisa merasakan ada beberapa aura yang sangat samar di area ini. Aura inilah yang membuat Xiaoyan berhenti, mampu menyebabkan Xiaoyan, yang merupakan seorang alkemis tingkat 3, tidak dapat menentukan lokasi yang tepat. Sumber aura tersebut kemungkinan besar luar biasa. Segera setelah itu, Xiaoyan, yang berdiri di udara, tiba-tiba berbalik. Ia sudah jelas merasakan ada aura yang sangat kuat dan mendominasi di belakangnya, yang dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan dan Murong Qianqian. Xiaoxian, orang ini benar-benar mengikuti kita secara diam-diam. Tidak. Orang ini seharusnya sudah menduga kita akan pergi ke arah ini. Jadi dia sudah menyiapkan penyergapan di sini. Dia tahu betapa kuatnya kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat ketiga. Hanya dengan mengikuti kita, mustahil. Tepat saat kata-kata Murong Qianqian terucap, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada serius. Xiaoyan, kamu tidak menduganya kan? Sekalipun kamu berhati-hati di sepanjang jalan, kamu tetap akan dihentikan olehku di sini. Tawa keras itu mengandung niat membunuh yang gila. Detik berikutnya, sosok Xiaoxian sudah muncul 100 kaki dari Xiaoyan dan Murong Qianqian. Sepasang mata putih keperakan dipenuhi serpihan cahaya merah. Saat Xiaoxian menarik dan mengembuskan napas, aura di dalam tubuhnya bergejolak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Bab 546. Tatapan Xiaoyan menunjukkan ekspresi muram saat ia menatap pria parubaya di depannya. Ekspresinya langsung berubah muram. Sambil mengamati Xiaoxian dengan saksama, ia juga menarik Murong Qianqian ke belakangnya. Kamu adalah kepala klan Zhao. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dohki di dalam tubuhnya telah bersirkulasi ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritualnya menyelimuti seluruh tempat ini. Setiap gerakan di dunia akan tertangkap oleh mata Xiaoyan saat ini. HMP, kau memang sudah tahu. Tapi, ini juga bagus. Ini menyelamatkan ketua klan ini dari omong kosong lagi. Untuk saat ini, kau boleh pergi dan mati. Ekspresi Xiaoxian muram dan tegas, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan sosoknya yang tadinya melayang di udara langsung lenyap. Di saat yang sama, wajah Xiaoyan yang tadinya muram seketika berubah menjadi lebih muram dan muram. Xiaoyan mengumpat dalam hati. Ia tak berani lengah. Tubuhnya bergetar hebat, dan doki di dalam tubuhnya langsung menyembur keluar dari pori-pori permukaan tubuh Xiaoyan. Tak lama kemudian, doki itu berubah menjadi api indah yang bergejolak dan menggeliat, yang dengan cepat menyelimuti tubuh Xiaoyan dan mulai membakar dengan ganas. HMP, dunia luar dikabarkan memiliki api surgawi. Melihatnya hari ini, memang benar. Tapi, memangnya kenapa kalau kau punya api surgawi yang melindungi tubuhmu? Kau hanyalah kaisar Ban? Kaisar palsu. Kau hanyalah seekor semut di hadapan kaisar ini. Bersamaan dengan api surgawi yang muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, tawa dingin Xiaoxian yang penuh penghinaan pun terdengar. Suara Xiaoxian yang menggelegar bergema ke segala arah, membuat orang biasa kesulitan menentukan lokasinya yang tepat. Namun, dengan kekuatan spiritual alkemis peringkat 3 Xiaoyan saat ini, tentu saja tidak sulit baginya untuk menyelidiki lokasi Xiaoxian. Di atas, Xiaoyan berteriak dalam hati. Ekspresi wajahnya berubah sedikit kaku.
Seketika, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan garis darah naga Phoenix di tubuhnya langsung aktif. Kekuatan garis darah ungu emas itu tampak hidup saat mengalir di pembuluh darah Xiaoyan. Bahkan jantung Xiaoyan pun berdetak lebih kencang saat itu. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiaoyan, yang matanya berkilat ungu keemasan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Di saat yang sama, raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dari mulut Xiaoyan. Kamu! Mu! Raungan itu bagaikan guntur, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia di sekitar mereka bertiga bergetar hebat saat itu. Lingkaran demi lingkaran riak spasial tak terlihat menyebar ke segala arah bagai ombak. Seiring gemuruh yang berlarut-larut, akhirnya, ia tak mampu bertahan lebih lama lagi dan runtuh dengan keras. Berubah menjadi hamparan kegelapan pekat yang tak berujung. HMP, kemarahan ilahi mata air kuning Xiaoyan langsung menyerang jiwa, menyebabkan ekspresi Zhao Xian yang hendak menyerang, tiba-tiba mengeras. Hidungnya tanpa sadar mengerang teredam. Jelas, ia terkejut oleh serangan Xiaoyan. Di saat yang sama, di suatu ruang kosong yang agak jauh dari kelompok Xiaoyan, Jin Yao, yang bersembunyi di sana, tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening ketika mendengar auman Xiaoyan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tak menyangka bahwa, sebagai seorang setengah kaisar bintang ke-6, Xiaoyan ternyata mampu menggunakan Dou skill sekuat itu. Kekuatan semacam ini tak tertandingi oleh seorang setengah kaisar bintang 6 biasa. Bahkan beberapa setengah kaisar bintang 8 biasa pun tak mampu menggunakan Dou skill sekuat itu. Bocah ini, pantas saja dia bisa bertahan hidup di tangan 4 Dodi. Kemampuannya memang luar biasa. Jin Yao diam-diam terkejut di dalam hatinya. Di sisi lain, Xiao Xian juga terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Ia tak menyangka seorang setengah kaisar bintang 6 bisa mengeluarkan kekuatan dahsyat yang bahkan tak bisa dimiliki setengah kaisar bintang ke-8. Meskipun kekuatan ini belum cukup untuk melukainya, itu sudah membuktikan potensi dahsyat yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan. Begitu ia dewasa nanti, kemungkinan besar bahkan seorang Dodi elit pun tak akan mampu melawannya. Pada saat itu, kemungkinan besar seluruh wilayah barat harus tunduk kepadanya. HMP, kau sedang mencari kematian. Zhao Xian tak kuasa menahan diri untuk diam-diam merasakan bahaya tersembunyi di hatinya ketika memikirkan hal ini. Cara terbaik untuk menghadapi musuh seperti ini, yang belum sepenuhnya matang, adalah dengan mencekik mereka sejak lahir. 4 sekte besar telah melakukan ini. Saat ini, Xiao Xian bahkan lebih dari itu. Dengan teriakan keras, tubuh Xiao Xian tiba-tiba bergetar. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat menyebar ke telapak tangannya. Setelah itu, Doki itu dimuntahkan dengan keras dan dengan cepat menggumpal menjadi tombak raksasa di udara. Tombak itu membawa kekuatan yang sangat tajam dan tak tertandingi, melesat tanpa ampun ke arah kepala Xiaoyan dalam sekejap. Melihat ini, ekspresi serius di wajah Xiaoyan tidak berkurang sedikit pun. Ia segera mundur setengah langkah dan mengangkat kedua telapak tangannya ke dada. Dengan satu pikiran, 3 perubahan misterius api langit langsung dilepaskan. Aura di dalam tubuh Xiaoyan juga meningkat pesat. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Xiaoyan telah meningkat dari tahap awal kaisar setengah bintang 6 ke tahap tengah kaisar setengah bintang 6. Ia hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, ekspresi Xiaoyan masih tampak sangat serius. Hatinya tak berani lengah sedikit pun menghadapi Dodi elit. Jika Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan besar ia akan mengalami kekalahan telak. Merasakan Doki yang kuat di dalam tubuhnya, Xiaoyan memutar tangan kirinya dan membentuk telapak tangan. Sepasang mata hitam pekat menatap tajam tombak raksasa yang turun dengan cepat dari langit di atas kepalanya. Tak lama kemudian, ketika tombak raksasa itu turun, sebuah titik hitam seukuran ibu jari menggumpal dan terbentuk di telapak tangan kiri Xiaoyan. Telapak penciptaan surga yang agung, teriakan keras keluar dari mulut Xiaoyan. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya tiba-tiba melesat ke depan. Suara angin kencang yang menderu terdengar saat telapak tangannya membelah udara kosong. Suaranya seperti teriakan elang yang menyapu langit. Seluruh dunia memancarkan gelombang suara gemetar. Dentang, diiringi suara keras yang mengguncang bumi. Lingkaran cahaya energi hitam pekat yang terpancar dari telapak penciptaan langit agung bertabrakan dengan keras dengan tombak raksasa yang sedang menuju ke arahnya. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dari antara keduanya. Rasanya seperti tsunami yang bergerak tanpa kendali ke segala arah di ruang hampa yang luas ini. Dalam sekejap mata,
Ruang hampa dalam radius 10.000 kaki dari Xiaoyan runtuh karena kekuatan ini. Ruang hampa itu berubah menjadi ruang hampa hitam pekat yang tak berujung. Ruang hampa yang dalam itu membuat seseorang merasa sunyi ketika melihatnya. Ruang hampa itu juga menimbulkan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Primadona, setelah kebuntuan singkat, ekspresi Xiaoyan langsung memuncak. Erangan teredam terdengar dari tenggorokannya. Tak lama kemudian, ia tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah segar. Aura di sekujur tubuhnya melemah saat ini. Ledakan. Namun, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Zhao Xian menghentakkan kaki dengan ganas di ujung tombak raksasa itu. Tiba-tiba, kekuatan tirani tombak raksasa itu menjadi semakin tak terhancurkan di bawah hentakan Zhao Xian. Dalam sekejap, telapak tangan penciptaan langit agung milik Xiaoyan langsung hancur. Setelah telapak tangan pencipta langit agung dihancurkan, Zhao Xian menggerakkan tubuhnya dan meraih gagang tombak raksasa di bawah kakinya. Ujung tombak itu terangkat dengan ganas dan menusuk tepat ke arah ruang di antara kedua alis Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan bahaya yang mendekat dan akhirnya tersadar. Saat ia mengangkat kepalanya, tombak itu sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Jaraknya hanya 5 cm dari antara kedua alisnya. Itu, dengan raungan yang dahsyat, tubuh Zhao Xian bergetar hebat. Kekuatan tombak panjang di tangannya menjadi semakin dahsyat. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba terfokus. Di saat yang sama, hatinya memuncak ketakutan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia ingin menggunakan tenda 6 jalan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan tenda 6 jalan untuk menghindari tombak panjang itu sebisa mungkin. Namun, seberkas cahaya dingin melintas di depan mata Xiaoyan sesaat kemudian. Cahaya menyilaukan itu membuat Xiaoyan tak bisa membuka matanya. Di saat yang sama, sebuah suara sedingin es terdengar di langit. Seorang Dodi yang bermartabat menindas Bandi. Dodi macam apa kau? Pria macam apa kau? Jantungnya berdetak kencang. Xiaoyan mendongak dan melihat ke samping. Orang yang menyerangnya adalah Jin Yao. Bab 547. Dentang. Pedang panjangnya yang seputih salju bergetar pelan setelah kata-katanya terdengar. Setelah suara yang jelas, pedang itu memantulkan tombak panjang di tangan Zhao Xian. Sebuah kekuatan dahsyat terpancar, dan tombak panjang di tangan Zhao Xian langsung terlempar. Saat kakinya terpental mundur, tombak panjang itu pun berubah menjadi titik-titik cahaya dan lenyap di udara. HMP, melihat ini, Jin Yao tersenyum menawan. Ia segera menoleh sedikit dan menatap Xiaoyan yang tertegun di sampingnya. Mengapa kamu di sini? Melihat senyum menawan Jin Yao, alis Xiaoyan yang berkerut sedikit mengendur. Pada saat yang sama, ia bertanya pada Jin Yao dengan ragu. Haha, kenapa? Cuma kamu yang boleh muncul di sini, dan aku enggak. Jin Yao memanyunkan bibirnya membentuk senyum yang sangat mempesona. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan memutar bola matanya ke arah pria itu. Xiaoyan tentu saja tidak mempercayai kata-kata pria itu. Jangan bilang kau juga mengikutiku ke sini. Memikirkan kemungkinan tertentu, jantung Xiaoyan tanpa sadar menegang. Namun, ia memasang ekspresi bercanda di wajahnya saat doki di tubuhnya diam-diam bersirkulasi. Jantungnya sedikit berdebar kencang. Apakah kamu percaya kalau aku menjawab ya? Menatap Xiaoyan dengan senyum menawan, Jin Yao dengan santai menarik pedang panjangnya dan berkata sambil tersenyum. Melihat penampilannya, Xiaoyan menghela napas lega. Meskipun belum lama berinteraksi dengannya, Xiaoyan sudah bisa menebak karakter wanita ini. Karena penampilannya seperti itu, kemungkinan besar dia tidak akan berada dalam bahaya. Haha, aku sudah lama menduga orang ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mampu mengetahui identitasmu tanpa mengungkapkannya kepada publik berarti dia menginginkan sesuatu dari tubuhmu untuk mendapatkannya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu mengungkapkan identitasmu di kota Yan. Dia pasti akan tahu bahwa kau telah meninggalkan kota Yan. Karena itu, di satu sisi, ini demi pohon 1000 kipasku dan di sisi lain, ini juga demi pil Apatiosas. Jin Yao terkekeh saat menebak alasan Xiao Xian tidak mengungkap identitas Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa takutnya terhadap wanita di depannya. Sebagai seorang wanita, ia tak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi bahkan pikirannya pun tak tertandingi oleh orang biasa. Kemungkinan besar, masa depannya bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh kelas studi. HMP, wanita. Bahkan jika Anda dapat menebak hal-hal ini, apa yang dapat Anda lakukan? Hanya kamu seorang? Bagaimana mungkin kamu bisa menandingi kaisar ini? Di sisi lain, Zhao Xian juga mendengar kata-kata Jin Yao. Pada saat yang sama, hatinya terkejut. Pada saat yang sama,
Kemarahan tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Seandainya wanita ini tidak muncul tiba-tiba tadi, Xiaoyan pasti sudah lama mati di bawah tombaknya. Semua harta di tangannya, termasuk api surgawi, pasti sudah menjadi miliknya. Namun, wanita ini sedang menghancurkan rencananya. Bagaimana mungkin hal ini tidak memicu amarah di hatinya? Batuk, kekeh. Siapa bilang aku sendirian? Apa kau tidak meremehkanku? Xiaoyan tanpa sadar terbatuk beberapa kali. Ia menyeka darah di bibirnya dengan kasar. Bersamaan dengan itu, ia melambaikan tangannya yang besar, dan penggaris Xuan berat yang hitam pekat dan tebal mendarat di tangannya. Sebelumnya, untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya, penggaris Xuan berat selalu ditempatkan di cincin penyimpanannya, karena ia sudah dikenali saat ini. Xiaoyan tentu saja tidak memiliki keraguan lagi. Saat penguasa raksasa itu mendarat di tangannya, terdengar suara cici dari angin yang bertiup kencang, memberikan orang-orang perasaan berat yang tak tertandingi. HMP, bocah nakal. Hanya denganmu, melihat Xiaoyan mengeluarkan penggaris Xuan berat, Zhao Xian tertawa dingin. Namun, tepat saat suaranya terdengar, tiba-tiba saja Murong Qian-Qian di seberang sana berbicara. Saya juga, melihat ini. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar sedikit berubah. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Xiao Xian membuka mulutnya dan tersenyum. Senyumnya tebal dan dipenuhi niat membunuh yang haus darah, membuat orang-orang yang melihatnya merinding. Baiklah, karena kalian semua tidak tahu apa itu kematian, maka kalian semua bisa datang kepadaku bersama-sama. Hari ini, dia akan memberitahu kalian semua apa yang disebut kekuatan absolut. Bersamaan dengan tawa dingin itu, tangan besar Xiao Xian tiba-tiba mengepal. Sebuah tombak panjang seputih salju mendarat di tangannya. Kali ini, tombak itu adalah tombak panjang asli, bukan tombak panjang energi yang dipadatkan dari Doqi. Sebagai perbandingan, ketika tombak panjang ini digunakan, terlepas dari kekuatannya atau aspek lainnya, tombak itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata yang dipadatkan dari Doqi. Dengan tombak panjang ini di tangan, kekuatan Zhao Xian meningkat pesat entah dari mana. Mata indah Jin Yao melirik ke arah Murong Qian-Qian. Ia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan adalah penyokong keuangannya. Sebagai perbandingan, seorang Murong Qian-Qian benar-benar bukan apa-apa. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Orang ini Dodi. Kau bahkan tidak bisa menangkis satu serangannya. Apa kau benar-benar percaya diri? Jin Yao sedikit mengernyit. Wajahnya sedikit khawatir saat dia bertanya pada Xiaoyan. Kekeh, santai saja. Kalau aku nggak percaya diri, aku nggak akan berani berdiri. Lagi pula, dengan Dodi secantik kamu di dekatku, aku nggak perlu takut sama dia. Tawa ini membuat suasana di antara mereka berdua menjadi jauh lebih rileks. Melihat adegan ini, Murong Qian-Qian mengerutkan kening dalam hati. Ia bahkan merasa sedikit benci. Mengapa bukan Jin Yao ini yang ada di depannya? Mengapa bukan Dodi elit? Namun, percuma saja memikirkan semua ini sekarang. Melihat mereka bertiga tidak menyerang dan malah saling menggoda, hati Xiao Xian semakin geram. Ia mengayunkan tombak panjang di tangannya, dan tombak itu mengeluarkan suara huhu yang seperti angin kencang. Tubuh tombak itu langsung bergetar, dan doki putih keperakan yang bagaikan kilat memancar dari tubuh Xiao Xian. Doki itu dengan cepat menyelimuti tubuh tombak itu. Tubuhnya bergerak, dan ia memimpin untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Ujung tombak yang tajam menembus udara kosong, membawa suara deru angin yang memekakan telinga. Dengan dukungan doki, tombak itu bagaikan komet yang melesat di angkasa, dan menerjang kelompok Xiaoyan dengan ganas. Tombak meteor, mengikuti teriakan keras yang menggetarkan bumi dari mulut Xiao Xian. Ia memegang tombak panjang di tangannya dan tiba di depan kelompok Xiaoyan dalam sekejap mata. Ia mengayunkan ujung tombak, meninggalkan bayangan-bayangan tak terhitung jumlahnya di udara kosong saat mereka menusuk tajam ke arah Xiaoyan. Izinkan aku. Senyum di wajah cantik Jin Yao langsung lenyap saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya yang indah bergerak dan ia melangkah ke depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, ia memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang di tangannya bertemu dengan tombak panjang yang menyerang di depannya. 1000 layar pedang tanpa bayangan. Dengan teriakan merdu, pedang panjang di tangan Jin Yao langsung diayunkan. Pedang lentur itu bergetar pelan di udara kosong. Dalam sekejap mata, ruang kosong di hadapan Jin Yao dipenuhi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan bayangan pedang itu tampak nyata saat bertemu dengan tombak panjang yang datang ke arahnya. Klang, klang, klang. Suara benturan yang jelas berulang kali terdengar seperti lonceng emas. Akhirnya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya hancur.
Serangan pertama Xiao Xian dapat dianggap telah diblokir sementara oleh Jin Yao. Namun, saat ini, wajah Jin Yao tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda rileks. Sebagai Dou di bintang 2, taktik Xiao Xian tentu saja tidak terbatas pada ini. Ketika ia benar-benar menyerang, kemungkinan besar bahkan Jin Yao pun tidak akan sebanding dengannya. Bersambung ke bab selanjutnya.